Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ceherani, NIM 182410101031. Perkenalkan, nama saya Siti Masruka, NIM 182410101051. Perkenalkan, nama saya Febriansyah Satya Agung Ganesha, NIM 1824101011 dari kelompok 13 Sistem Operasi E. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang solusi pemecahan masalah critical section dengan menggunakan Bakery algorithm. Yang pertama, kita akan membahas tentang critical section. Pengertian critical section. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke dalam keadaan bahaya race condition. Biasanya, sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke race condition pada sebagian besar waktu. Akan tetapi, biasanya setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file, dan lain-lainnya yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Nah, race condition sendiri itu adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih itu mengakses memori atau sumber daya dalam waktu yang bersamaan, sehingga hasil akhirnya nanti tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah komponen critical section. Ada 4 komponen critical section. Yang pertama adalah entry section. Adalah kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua, critical section itu sendiri adalah kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. Jadi tidak ada dua atau lebih proses. Jadi hanya satu proses yang dapat dieksekusi. Yang ketiga adalah exit section, yaitu akhir dari critical section sehingga mengizinkan proses lain untuk masuk. Nah, setelah critical section diakhiri, maka proses lain yang tadinya menunggu akan masuk untuk dieksekusi. Selanjutnya yang terakhir adalah reminder section. Adalah kode istirahat setelah masuk ke critical section. Selanjutnya adalah masalah dari critical section. Yang pertama, ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa harusnya hanya ada satu proses yang dijalankan. Namun jika ada dua proses atau lebih yang masuk, berarti itu terjadi ketidaklaziman dalam critical section. Yang kedua adalah ada proses yang berjalan di luar critical section yang memblok proses lain. Yang ketiga, ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk ke critical section. Nah, maksudnya menunggu selamanya ini adalah proses itu menunggu terus dan tidak dieksekusi, tidak bisa masuk. Selanjutnya yaitu aturan dalam critical section. Solusi yang diberikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mutual exclusion. Tidak ada proses yang menjalankan critical section bersamaan. Jadi apabila ada sebuah proses PI yang sedang menjalankan proses critical section, maka tidak akan ada proses lain yang menjalankan critical section. Terus yang kedua yaitu terjadi kemajuan atau progress. Proses yang sedang menjalankan reminder sectionnya tidak boleh menjalankan critical section berikutnya sebelum proses lain menyelesaikan prosesnya. Jadi apabila tidak ada proses yang sedang melakukan critical section dan terdapat beberapa proses yang akan memasuki critical section, maka hanya proses tersebut yang tidak diproses dalam reminder section. Terus yang ketiga ada batasan waktu atau bounded waiting. Ada batas waktu suatu proses dapat menjalankan critical section. Jadi ada batasan waktu yang diizinkan oleh proses lain untuk melakukan critical section jika dia sudah mengajukan permintaan untuk menjalankan proses critical section. Selanjutnya yaitu solusi penyelesaian masalah critical section dilihat dari perangkat. Yang pertama software, menggunakan algoritma yang nilai kebenarannya tidak tergantung pada asumsi lain,
selain bahwa setiap proses berjalan pada kecepatan yang bukan nol. Jadi solusi penyelesaian pada solver sendiri ini kita bisa lakukan dengan melakukan proses sinkronisasi atau juga bisa dengan tanpa melakukan proses sinkronisasi. Terus yang kedua yaitu solusi penyelesaian dari perangkat hardware tergantung pada beberapa instruksi tertentu. Misalnya, kita bisa menonaktifkan instruksi atau mengunci suatu variabel tertentu atau juga bisa menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Selanjutnya yaitu bakery algorithm. Pengertian bakery algorithm yaitu solusi untuk masalah critical section pada n buah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Baker algorithm. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti. Para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor terlebih dahulu dan urutan yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pembeli tersebut. Jadi pada dasarnya pada prinsip algoritma ini menentukan proses mana yang bisa melakukan atau bisa mengakses critical section. Sama seperti ilustrasi yang sudah dijelaskan tadi, ketika pelanggan ingin membeli roti, dia harus mengambil nomor. Jadi proses itu diibaratkan sebagai pelanggan dengan jumlahnya n buah, dan sebuah proses itu kan memerlukan nomor untuk dia bisa memasuki atau bisa menjalankan proses critical section. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Slide selanjutnya yaitu adalah langkah kerja dari bakery algorithm. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bakery algorithm itu sendiri adalah algoritma yang disamakan seperti proses pembelian roti, di mana seperti pelanggan yang harus mengantri, di mana nomor awal akan dipanggil terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke dalam critical section, proses menerima sebuah nomor, maka pemegang nomor yang terkecil itu akan masuk terlebih dahulu ke critical section. Kemudian langkah kedua, jika ada dua proses atau lebih yang diinisialkan dengan PI dan PJ, jika dia menerima nomor yang sama, maka proses dengan indeks yang paling kecil lah yang akan didahulukan. Jadi seperti algoritma yang sudah dijelaskan di pengertiannya tadi, bahwa algoritma ini menomordulukan indeks terkecil. Jadi jika ada indeks di mana I kurang dari J, maka proses I itu akan lebih dahulu masuk ke critical section, baru dilanjutkan dengan proses J. Terlebih seperti itu. Selanjutnya skema penomoran akan naik secara berurutan. Contohnya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah struktur data dari bakery algorithm. Nah, struktur data dari bakery algorithm itu boolean, Cushing, kemudian integer number. Ini tipe data dari variabel Cushing dan juga tipe data dari number, yaitu integer. Kemudian struktur datanya sendiri masing-masing diinisialisasi atau diawali dengan false dan juga null. Jadi untuk boolean Cushing itu bernilai false di awal dan numbernya itu akan bernilai 0. Kemudian pada algoritma bakery terdapat notasi kurang dari sama dengan untuk urutan nomor, tiket, dan proses ID. Seperti yang dilihat di slide, 1 A, B kurang dari C, D. If A kurang dari C, or if A sama dengan C, and B kurang dari D. Kemudian yang kedua, max A0 hingga A-1 is number. Kemudian K such that K lebih dari sama dengan AI for I
kurang dari 0 hingga n-1. Jadi ada dua notasi yang digunakan di struktur data dari bakery algoritma ini sendiri. Oke, kita akan lanjut langsung ke contoh algoritmanya nah ini adalah contoh dari algoritma bakery algorithm sendiri. Jadi seperti yang tadi sesuai dengan struktur datanya, maka inisialisasi awal kucing i sama dengan true. Nah, tapi di awalnya itu dia kucing i-nya sama dengan false. Jadi ketika yang nilai awal sebelumnya itu kucingnya true, maka dengan menggunakan algoritma bakery ini, maka kucingnya akan bernilai false. Kemudian di situ ada looping for j sama dengan 0, j kurang dari n, j++. Kemudian while kucing j, kemudian while number sama dengan 0 ya. Number sama dengan 0 ini artinya dia itu bernilai 0. Bernilai 0, kemudian number ini adalah keadaan. Kemudian masuk ke critical sectionnya, di mana inisialisasi pertama number itu sama dengan 0, kemudian baru masuk ke remainder sectionnya yang diubah dengan nilai 1, seperti itu. Jadi berdasarkan struktur data dan aturan dari algoritma bakery ini sendiri. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.